Halo semuanya, perkenalkan saya Trisulistiori ini akan menjelaskan mengenai teori konsiliasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu konsiliasi, kalian tahu nggak sih kalau konsiliasi itu pertama dikenal di negara Jepang. Di Jepang, konsiliasi disebut dengan chote. Penyelesaian ini telah dikenal sejak zaman Tokugawa hingga masa Jepang modern. Nah, proses konsiliasi masuk dalam peraturan perundang-undangan Jepang itu mulai tahun 1920. Dalam sejarah Jepang, konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara informal. Sengketa perdata tidak jarang juga dibawa oleh para pihak kepada polisi untuk diselesaikan melalui konsiliasi. Pada tahun 1920 diadakan perjanjian pertama kali yang mengatur mengenai konsiliasi yang diadakan antara Swedia dan Chili. Kemudian pada tahun 1925 diadakan perjanjian antara Perancis dan Swiss yang mendefinisikan tugas dan fungsi Komisi Konsiliasi. Nah, di sini dijelaskan mengenai tugas Komisi Konsiliasi, yakni menjelaskan masalah dalam sengketa dengan mengumpulkan semua keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain dan berusaha untuk membawa pihak-pihak pada persetujuan. Nah, dari sini kita dapat mengerti bahwasanya konsiliasi itu suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mengumpulkan kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, di antara tahun 1925 hingga Perang Dunia Kedua itu, konsiliasi mulai berkembang dengan luas dan hampir dibuat 200 perjanjian pada tahun 1940. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari konsiliasi. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conciliation, yang berarti pemufakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Kemudian, Dictionary of Law Complete Edition mendefinisikan konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Blacklaw's Dictionary mendefinisikan konsiliasi sebagai penyelesaian sengketa dengan cara yang ramah tidak antagonis yang dilakukan sebelum persidangan. Menurut pendapat Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta tersebut. Menurut pendapat Gunawan Wijaya, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses penyelesaian sengketa ini memiliki peranan yang cukup penting, karena konsiliator memiliki kewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi,
alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa. Konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi, dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan konsiliasi sebagai suatu tindakan atau proses untuk mencapai pemufakatan atau perdamaian di luar pengadilan. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebutkan bahwa konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan peraturan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan atau inquiry dan mediasi atau mediation. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam hal konsiliasi ada beberapa tahapan yang biasanya harus dilalui, yakni penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh para pihak secara lisan tersebut akan diserahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelenggaraan sengketa. Nah, kemudian istilah konsiliasi atau conciliation mempunyai arti yang luas dan sempit. Pengertian luas konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Kemudian, istilah konsiliasi secara sempit, yakni konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari konsiliasi. Pada dasarnya, konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi. Hanya saja peran konsiliator lebih aktif daripada mediator, yaitu yang pertama, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif. Yang kedua, konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Yang ketiga, konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. Yang keempat, konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Yang kelima dan yang terakhir itu, tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan
yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Proses konsiliasi yang berkembang di Amerika Serikat agak berbeda dengan yang berkembang di Jepang dan Korea. Konsiliasi di Amerika Serikat merupakan tahapan awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan. Apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi dan tuntutan yang diajukan orang yang mengklaim dapat diterima dalam kedudukannya sebagai responden. Dalam tahap yang demikian, telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan pembiayaan, karena pihak responden dengan kemauan baiknya bersedia menerima apa yang dikemukakan oleh klaimen. Cara penyelesaian dengan goodwill yang demikian ini disebut konsiliasi winning over by goodwill. Biasanya alasan responden mau memenuhi tuntutan secara goodwill adalah karena responden menyadari sejauh mana seriusnya persoalan yang disengketakan atau dia tidak ingin permasalahannya dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh kasus penyelesaian sengketa menggunakan cara konsiliasi pernah dilakukan antara negara Thailand dan Perancis. Nah, kedua belah pihak negara tersebut sepakat untuk membentuk komisi konsiliasi. Dalam kasus ini, Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Prancis, maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan Perancis. Dari pemaparan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa merupakan seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Nah, konsiliasi sendiri dilaksanakan di luar pengadilan, yakni masuk kategori non-litigasi. Konsiliasi sendiri pertama kali dikenal oleh bangsa Jepang, yang dikenal dengan sebutan Chote. Perjanjian pertama yang mengatur mengenai konsiliasi itu antara Swedia dan Chili pada tahun 1920. Konsiliasi sendiri merupakan kombinasi antara penyelidikan atau inquiry dan mediasi atau mediation. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi. Hanya saja, peran konsiliator lebih aktif daripada mediator dalam konsiliasi. Kemudian dari contoh kasus sengketa yang terjadi antara Thailand dan Perancis, dapat disimpulkan juga bahwasanya konsiliasi itu dapat dilaksanakan antar negara atau secara internasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi konsiliasi itu tidak hanya dapat dilaksanakan dalam satu negara, namun dapat dilakukan antar negara satu dengan negara lain apabila terjadi suatu sengketa. Sekian penjelasan materi terkait definisi konsiliasi, sejarah singkat mengenai konsiliasi, serta karakteristik dari konsiliasi dari saya. Semoga pemaparan yang saya berikan dapat dipahami. Apabila terdapat pertanyaan atau mungkin saran dan tambahan materi dari teman-teman semua, dapat disampaikan secara langsung maupun melalui kolom komentar.
Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, dadah.